Avanza, mobil pemersatu umat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah diproduksi sejak tahun 2003. Tahun 2011 dapat generasi kedua, sekarang udah dapat generasi ketiga dengan cara yang amat-amat radikal. Seberapa? Mari kita mulai dari depannya, Avanza first. Kalau untuk Avanza, dia emang terlihat seperti kombinasi antara race dan Avanza. Kalau race itu terutama dari grillnya trapezodial itu. Kalau Avanza terutama lampu depannya. Memang lampu depannya menyipit. Cuma kalau di ujungnya itu dia seperti flashback Avanza lama. Don't get me wrong folks, lampu depannya ini juga sudah pakai LED. Walaupun ya begitu, lampu depan sudah LED, fog lampnya masih halogen biasa saja. Tapi ya halogen biasa sih katanya lebih bisa menembus fog kalau dibandingkan fancy LED begitu. Veloz gimana? Depannya itu terasa Corolla Cross banget. Terutama itu grillnya yang besar itu. Walaupun kata mereka ya bahasa desain terbaru dari Toyota, lampunya aja lumayan mirip dengan Avanza. Serta fog lamp dengan housingnya itu pakai chrome itu. Not to mention ada front camera di depan grillnya itu. Selain itu ada detailing Veloz di lampunya itu. Lampu depannya ini sudah LED. Dan lagi, fog lamp masih halogen biasa. Peleknya ini yang 16 inci bilik Avanza ini sebenarnya keren. Cuma kalau pakai 17 inci kelihatannya dia sedikit lebih proporsional dan gak gitu kelihatan cungkring. Setidaknya dia rem depannya sudah cakram, walaupun belakang masih tromol biasa, namun dia sudah ABS, EBD, dan BA. Kalau untuk Veloz, jujur aja ini peleknya yang 17 inci itu cakep. Serta chrome silver di frame kacanya itu lurus dari lampu depannya itu hingga ke belakang. Dan hasilnya itu gak norak this time around, kayak saudaranya yang bernama Ventura itu. Untuk Veloz, rem belakangnya sudah cakram. Biro sampingnya itu selain ada kamera, ada lampu di bawahnya untuk menerangi bagian bawah seandainya ada butuh penerangan tambahan di malam hari kalau mau masuk atau keluar mobil. Gigi sih. Bicara sampingnya, desainnya ini rapi banget, lebih streamline dan pastinya jauh lebih fresh. Tolong Anda perhatikan garis lurusnya itu dari lampu ujung itu, lampu depan itu sampai ke ujung lampu belakang. Rapi dan maknyus. Not to mention lagi desain mirrornya yang sangat kekinian itu. Apabila depannya sudah revolusioner dan sampingnya, belakangnya pun juga harus demikian. Walaupun emang ada beberapa inspirasi dari Mitsubishi Xpander, terutama pada bagasinya dan juga bumpernya ini. Setidaknya bumper ini sudah ditemani 2 sensor parkir, serta lampunya ini yang berdesain baru ini dan berbeda banget ini sudah pakai LED combination lamp. Walaupun ya kaca belakang itu belum defogger, setidaknya dari rear wiper. Veloz inilah yang belakangnya itu lebih kontemporer dan lebih kekinian dan lebih trendy. Terutama lampunya itu yang menyatu hingga ke logo Toyotanya itu. Kontemporer seperti mobil-mobil kekinian. Bumpernya pun juga lebih original. Selain ditemani sensor parkir, ada kamera di pintu bagasi yang ada badge Veloznya itu. Di sampingnya itu ada badge 50 tahun Toyota di Indonesia dan juga Q yang mendadakan bahwa ini adalah varian tertinggi dari Veloz, yakni Q dengan TSS. Defogger is ready. Untuk urusan bagasi, keduanya sudah sama-sama pasti luas dan sudah pasti sama-sama akomodatif. Kalau kepraktisan dua-duanya udah pastilah. Cuma untuk yang kedua mobil ini yang baru ini, dia sudah bisa rata lantai. Dan kalau misalnya Anda lipat semua bagasinya yang dari baris kedua hingga ketiga, hasilnya wah, mungkin semua barang-barang di rumah mungkin udah bisa dimasukkan mungkin ya. Kalau bisa Anda memutuskan untuk mudik atau mungkin camping atau mungkin penginapan skala besar gitu, cocok lah. Mari kita masuk interiornya. Dimulai dari Veloz.
first impression jauh lebih elegan kalau dibandingkan saudaranya Avanza, atau mungkin lebih elegan daripada Rise. Kenapa dibilang Rise? Karena dashboardnya mirip selain desainnya, tapi juga speedometernya beserta steering wheelnya. Steering wheelnya ini yang saya paling suka. Kenapa? Karena dia sudah bisa tilt dan juga teleskopik. Butuh berapa tahun hanya untuk teleskopik, boys? Look at Jurgen Klopp! The daftest derby goal of all time, and it's won the day for Liverpool. And this place has gone berserk! Akomodasinya emang agak sedikit kalah karena emang bagian tengah dashboardnya itu seperti yang saya bilang sebelumnya pakai motif black pianonya ini yang membuatnya emang lebih elegan, so much so jadi lupa laci tambahannya yang dimana saudaranya yakni Avanza itu ada yang dia terletak di bawah seatbelt reminder sama start stop engine. Tapi tenang, ada satu hal atau gimmick yang ada di Veloz tapi saudaranya enggak, yakni ambient light warna biru. Selain itu di dashboard depannya ini selain bahannya ada plastik keras ya, ada semuanya specs nih kalau di harga 200 jutaan. Dia ada soft touch man, dan soft touchnya itu cukup bagus dan cukup enak untuk dipegang. Beserta di laci depan ada badge Veloz. Mantep. Kalau dibilang Veloz itu lebih elegan kalau bandingkan saudaranya yang Avanza, memang benar sih. Karena memang selain dashboardnya memang agak race, lihatlah pemakaian tone warna dan juga material soft touchnya itu, terutama untuk laci depannya itu. Ditambah lagi di laci depannya itu ada emboss Veloz beserta piano black yang tadi saya bilang harus mengorbankan kepraktisan akomodasi demi sebuah elegan. Tolong fokus aja sama steeringnya itu yang di kanan itu ada tombol-tombol, sedangkan saudaranya yang Avanza tuh kagak ada, beserta speedometernya itu yang jujur aja mungkin paling kece di kelasnya. Biar makin kekinian, dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dengan auto hold, beserta juga AC climate control. Di bawahnya AC climate control itu ada seatbelt reminder dan start stop engine button. Avanza yang saudaranya itu yang bukan Veloz itu juga punya fitur yang demikian. Head unitnya ini sekarang sudah pakai yang 9 inci, walaupun untuk yang Avanza belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Namun untuk keduanya dia sudah punya fitur layanan terintegrasi ala Toyota biar kayak di luar negeri itu, yakni T-InTouch. T-InTouch ini merupakan layanan terintegrasi dari Toyota untuk solusi mobil Anda seperti Find My Car, eCare, Road Assistance, Geofencing, and Inquiry and Support Center. So, untuk membuatnya semakin outside the box, sekarang sudah pakai Toyota Safety Sense seperti yang di Rise. Wadaw. But there's a plot twist. Kedua Avanza dan Veloz kagak punya adaptive cruise control. Kocak nggak tuh sih? Walaupun konyolnya tidak punya cruise control, setidaknya fitur Toyota Safety Sense lainnya seperti Lane Departure Assist, Pedal Miss Operation Control, Front Departure Alert, Rear Cross Traffic Alert, Pre-Collision Assist, dan Blind Spot Assist untungnya tersedia. Jadi tetap terasa kekinian. Baris kedua, nah ini nih salah satu favorit pembeli mobil sejuta umat nih. Nah, fitur utama dari yang baris kedua dan baris ketiga ini adalah sofa mode. Kok jadi mirip fitur kursinya merek sebelah ya? Cara mengaplikasikan sofa mode ini adalah headrest di jok pertama atau jok kedua Anda lepaskan, lalu Anda tegakkan sampai dia bisa rata kursi. Bisa dilakukan apabila Anda ingin sofa mode di jok baris kedua atau baris ketiga. Karena jok baris kedua ini juga bisa dilepas headrestnya dan bisa dibuat rata lantai untuk initiate sofa mode. Kalau bicara material sih, Veloz lebih mewah lah. Mirip-mirip lah yang depan dengan belakang Veloz ini, cuma yang belakang ya plastiknya itu agak sedikit lebih lumayan lah ya, lumayan banyak. Namun setidaknya
tangannya itu yang di panel pintu itu, armrestnya itu sudah ada soft touch senada dengan yang di depan itu. Not to mention lagi bahan jok campurannya ini yang fabrik dengan kulitnya ini, mulai dari depan sampai belakang itu terasa cukup bagus dan balance. Apabila jok kecil yang di baris kedua itu tidak Anda pakai, bisa Anda gunakan sebagai armrest. Di Avanza pun juga bisa demikian. Kalau Avanza itu dia lebih ke arah durable dan fabrik. Namun jujur, walaupun fabrik, motifnya pun not bad. Panel pintunya ini ya plastik sih, plastik keras, biasalah di harga segitu. Cuma ya nggak apa-apa lah, setidaknya lumayan bagus dan lebih ke arah durable. Keduanya ya, Avanza dan Veloz ini sudah pasti pakai double blower, pastilah mobil keluarga. Dan bentuknya ini ya, kalau kata mereka ya, ventilator ini mirip kali ya. Walaupun begitu, seatbelt 3 titik sudah ready for both cars. Airbag sudah 6 untuk keduanya. Untuk fitur lainnya ya maksudnya, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, 6 airbags, dan anti-lock braking system untuk masing-masing roda sudah ada di keduanya. Cuma bedanya kalau di Veloz ya, Veloz punya 2 fitur yang spesial, yakni all-round view kamera beserta favorit para anak muda, wireless charger. Berikutnya kita akan ke test drive. Namun apabila Anda sudah terlanjur kepincut lihat mobil ini, whether it's Avanza or Veloz, Anda sudah benar-benar tertarik, pengen banget, saya ada rekomendasi 2 sales consultant. Silakan hubungi di video ini. Kode nyalakan. Akhirnya test drive time. More like a first drive sih. Untungnya aja Toyota Pekanbaru under Agung Toyota providing 2 test vehicles. Oke, ketika saya masuk dan mengendarai mobil ini, hal pertama yang gue notice adalah driving ergonomisnya. Jauh lebih baik daripada Race dan Rocky. Walaupun emang teleskopiknya emang masih agak pendek sih, namun gue pribadi apresiasi banget usaha mereka untuk membuat steering ini bisa teleskopik. Posisi mengemudinya emang tinggi sih, tak terbantahkan lagi tinggi sih berkat ground clearance-nya yang juga udah 200 mm ke atas sih. Jadi gue pribadi sempat lumayan deg-degan, karena perasaan gue ya, SUV medium jarang-jarang ada yang setinggi ini, at least. Not to mention Veloz atau Avanza ini masihlah sebuah MPV. Visibilitasnya tuh termasuk bagus dari depan, samping, kiri atau kanan, hingga ke belakang. Mesinnya yang 1500cc itu juga yang katanya berbasis dari Toyota Sienna ini di retune jadi tenaganya naik dan tarikannya itu baru nonjok di RPM tengah. Kalau di bawah agak rada boyo sih for me. Akselerasinya so-so lah. Setidaknya CVT ini lumayan halus perbedaannya dan penyaluran tenaganya pun juga halus. Mesin 1300cc ini punya tenaga 98 PS dan torsi itu 122 Nm. Kalau yang 1500cc dia setelah retune mencatat tenaga 106 PS dan torsi 137 Nm. Mesinnya, untuk Avanza, mesinnya masih yang sama sih, 1300cc 4 silinder NA beserta 1500cc 4 silinder NA yang ditune ulang. Kalau di Veloz hanya ada 1500cc. Sebelum lanjut, tolong jangan suzon. Kenapa? Sebelum begitu, transmisinya ada manual dan ada matic. Dan untuk matic kali ini dia pakai CVT instead of 4-speed automatic torque converter. CVT-nya disalurkan kemana? Ke roda depan. So say goodbye to rear wheel drive.
Say hello to front wheel drive. Hold on minute untuk kalian yang terlalu cepat seuzon, yang mungkin gak kuat nanjak palingan, atau mungkin chassis-nya cuma itu aja, body doang yang dipercantik tapi platformnya itu aja. Ini completely new platform. Walaupun emang singkat untuk video ini karena gua personally mostly too excited melihat generasi terbaru dari kedua varian ini. Kalau misalnya Anda pengen lebih lengkap lagi, silakan klik link yang ada di description box. Suspensinya ini yang paling improve nih. Kalau ditanya gua empuk atau enggak, ini empuk dan cukup nyaman. Jauh banget nyamannya itu daripada yang sebelumnya. Walaupun ya handling ini ada lumayan body roll, namun masih normal. But that's not all ya, karena for your information, testing drive area-nya itu sangat limited. Jadi this is not a full story. Steeringnya ini kalau untuk standar gua termasuk enteng dan feedbacknya agak kecil. Namun bagi yang suka kepraktisan, kemudahan, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang menonton ini atau mungkin beli mobil ini adalah kaum hawa, mereka pasti suka steering seperti ini. Overall untuk first look and first drive, Veloz dan Avanza ini memberikan impresi yang benar-benar positif in its first sighting too. Kualitas mobilnya terlihat menjanjikan nih. Wah, ini kayak gue udah gak sabar nih to test drive her in real life. Mesinnya yang 1500cc itu juga berbasis dari Toyota Sienna. Ini baru di tune up lagi, jadi tenaganya sedikit naik dan tarikannya itu baru nonjok di RPM tengah. Bawahnya itu agak rada boyo sih for me. Akselerasinya ya so-so lah, halus, cuma bukan yang spontan, yang fun to drive, yang agresif gimana gitu. Suspensinya ini termasuk empuk nih, jauh banget daripada yang udah-udah. Walaupun handlingnya ini ada body rollnya dikit lah, namun masih dalam tahap normal. But that's not all sih, karena area test drive yang sangat limited, jadi ini bukanlah yang completely full conclusion. Setidaknya CVT-nya lumayan halus perbedaannya, serta penyalur tenaganya pun cukup baik. Walaupun steeringnya ini termasuk enteng, untuk standar gua emang enteng sih, emang enteng banget. Cuma ya untuk gua sendiri, again, feedbacknya itu terasa agak sedikit. Namun bagi yang suka kepraktisan, mereka pasti suka settingan steering seperti ini. Overall, untuk first look dan first drive, Veloz ini memberikan impresi yang cukup positif in its first sighting. Kualitas mengemudinya terlihat menjanjikan nih. Suspensi lebih empuk, saluran tenaga yang lebih halus, steeringnya yang jauh lebih ergonomis dan enteng, jadi bisa dipakai untuk semua kalangan. Wah, menjanjikan nih kelihatannya nih. Can't wait to drive her on real life, especially on the real road.